Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Putri Esa Sinta, NIM 1916040102 dari Akuntansi Syariah Aceh. Ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Biaya Kedua. Materi ini merupakan materi lanjutan dari kelompok sebelumnya. Dan saya bersama teman saya yaitu Dea Altisha Jendri, NIM 1916040084. Baiklah, langsung saja kita ke materinya yang pertama, yaitu tentang deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya dalam perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan ada 3. Pertama, metode costing yang digunakan di sini adalah metode full costing dan variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga, proses produksi. Produksinya berdasar pesanan atau produksi berdasarkan proses. Selanjutnya ini merupakan skema dari faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan. Seperti yang dilihat, ada biaya terbagi atas 2, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terbagi 2, metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing dan metode variable costing menggunakan sistem akuntansi yang sama, yaitu sistem biaya historis dan sistem biaya akuntansi standar. Sistem biaya historis terbagi 2, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Begitu juga sistem biaya standar terbagi 2, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen ada 5. Pertama, order produksi yang belum selesai. Kedua, order produksi yang telah selesai. Ketiga, harga pokok produk jadi. Keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Baiklah, selanjutnya dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah 1. Surat order produksi, 2. Daftar kebutuhan bahan, 3. Daftar kegiatan produksi, 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, 5. Bukti pengembalian barang gudang, 6. Kartu jam kerja, 7. Laporan produk selesai, 8. Bukti memorial, dan 9. Bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan ada 5. Catatan akuntansi yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua jurnal umum, yang ketiga register bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok produk, dan yang kelima kartu biaya. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah pertama, fungsi penjualan, kedua, fungsi produksi, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat, fungsi gudang, dan yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah 1. Prosedur order produksi, yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal pertama ada organisasi.
organisasi terdiri dari fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur pengendalian internal yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang terdiri dari surat order produksi distorisasi oleh kepala fungsi produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Selanjutnya, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang terakhir, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Unsur pengendalian yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Praktik yang sehat itu terdiri dari pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Selanjutnya, bagan alur dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi berikut ini, yaitu transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan dan depresi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Berikut ini diuraikan prosedur pencatatan biaya tersebut yang dibagi menjadi 4 golongan berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga, prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang keempat, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Altisha Jendri. Baiklah, selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, persediaan suku cadang, persediaan minyak pelumas. Fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklarifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut: beban administrasi dan umum, persediaan bahan bangunan. Jika fungsi pengiriman barang di bawah departemen penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklarifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban pemasaran, persediaan suku cadang. Ini adalah bagian alir dari prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register
kas keluar, dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, gaji dan upah. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu gaji dan upah, selanjutnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Akan alir dari prosedur pencatatan biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dan dalam register kas keluar adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, bukti kas keluar yang akan dibayar. Ini adalah bagian alir dari prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan depresiasi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, asuransi dan asuransi dibayar di muka. Ini adalah bagian alir dari dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang muka biaya.